Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tradisi masyarakat. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar mengenal tradisi masyarakat kami. Berkatilah agar kami semakin menghormati tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan contoh-contoh tradisi masyarakat. Yang kedua, menjelaskan salah satu tradisi masyarakat yang menyatakan karya keselamatan Allah. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya tradisi demi hidup bersama. Dan yang keempat, menjelaskan tujuan Yesus dan keluarganya ke Yerusalem. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa itu tradisi? Tradisi atau kebiasaan dalam bahasa Latin itu adalah traditio atau diteruskan. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat sejak zaman dahulu sehingga menjadi bagian kehidupan masyarakat tersebut dan diwariskan turun-temurun. Nah, maka tradisi itu diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara lisan atau tertulis. Nah, itulah arti dari tradisi ya anak-anak. Bagaimana tradisi itu merupakan kebiasaan, dan kebiasaan itu diteruskan kepada generasi ke generasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mengapa tradisi masyarakat itu perlu kita pelajari? Karena tradisi itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tradisi juga merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan. Nah, maka tradisi ini harus kita lestarikan. Tradisi ini harus kita berikan kepada penerus-penerus kita. Dan tradisi menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari, kita harus melestarikan tradisi-tradisi kita atau tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini, di masyarakat Indonesia ini. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di sini Bapak berikan contoh tradisi yang ada di Indonesia. Kita lihat yang pertama ini ada tradisi dari Toraja, yaitu namanya Mak Nenek. Apa itu Mak Nenek? Mari kita lihat bersama ya. Ritual Mak Nenek lebih dari sekedar membersihkan jasad dan memakaikan baju baru. Nah, pada ritual ini mempunyai makna yang lebih, yaitu mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja, terlebih bagi sanak saudara yang telah dahulu meninggal dunia. Nah, maka masyarakat Toraja menunjukkan hubungan antar keluarga yang tak terputus walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Nah, maka ritual ini juga digunakan untuk memperkenalkan anggota-anggota keluarga yang muda dengan para leluhurnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tradisi yang sampai saat ini diteruskan oleh generasi-generasi muda. Berikutnya anak-anak, contoh tradisi yang ada di Indonesia, yaitu bakar batu. Apa itu bakar batu? Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, mengumpulkan sanak saudara atau kerabat, menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan adat maupun
penobatan kepala suku. Nah, inilah tradisi yang sampai sekarang ini masih diteruskan oleh generasi-generasi muda. Berikutnya yang ketiga, kita lihat contoh tradisi yang ada di Indonesia, yaitu Pitu Bulan. Dalam tradisi Jawa, terkenal dengan sebutan mitoni, yang berasal dari kata pitu, yang berarti 7. Maka kata pitu atau 7 mengandung doa dan harapan. Nah, semoga kehamilan ini mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bayi yang dikandung selamat, calon ibu yang mengandung selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan. Nah, inilah salah satu contoh tradisi yang ada di Indonesia atau tradisi-tradisi masyarakat. Nah, tadi yang pertama ada mak nenek, yang kedua ada bakar batu, yang ketiga ini ada Pitu Bulan. Nah, ini adalah salah satu contoh tradisi yang sampai sekarang ini masih dilestarikan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam gereja Katolik juga ada tradisi. Nah, apa saja tradisi dalam gereja Katolik? Nah, salah satunya adalah liturgi, ya. Bagaimana dalam berliturgi, ya, dalam perayaan Ekaristi, bagaimana membuat tanda salib, bagaimana ketika berlutut, ya, sikap hormat baik saat perayaan Ekaristi. Nah, ada juga sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Itulah salah satu contoh tradisi dalam gereja Katolik. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus ditemukan di bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה 2 פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי עמנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה. Sehabis hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. מה היתרון דור אנשי נינווה על פני הדור הזה? Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya.
Dan ketika orang tuanya melihat dia, terjenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yaitu Yesus ditemukan di Bait Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam tradisi Yahudi yaitu merayakan Paskah tiap-tiap tahun. Nah, ya. Orang-orang Yahudi itu merayakan Paskah itu tiap-tiap tahun. Nah, Paskah bagi orang-orang Yahudi itu adalah memperingati ungkapan syukur pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka Yesus turut merayakan Paskah dan tertinggal di Yerusalem. Nah, saat ditemukan di Bait Allah, Yesus sedang mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada alim ulama. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat tradisi masyarakat. Ya, tradisi masyarakat itu merupakan anugerah dari Tuhan dan perlu dilestarikan, baik tradisi agama maupun tradisi masyarakat. Nah, maka tradisi itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan dan perlu kita lestarikan, baik tradisi agama, ya, mau agamanya Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, mari kita melestarikan itu. Dan di masyarakat, kita mau suku Jawa, suku Sunda, Bali, Dayak, Toraja, dan lain sebagainya, mari kita melestarikan dengan positif tentunya, dengan hal yang baik. Maka tradisi itu juga menjadi salah satu sarana untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan atau pada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di Indonesia ini banyak tradisi, banyak suku, banyak budaya. Maka tradisinya pun berbeda-beda. Maka meskipun tradisinya berbeda-beda, di sini justru bagaimana kita harus menyatukan tradisi itu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka mari anak-anak kita bersama-sama supaya tradisi-tradisi yang berbeda ini kita menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tradisi dalam gereja Katolik, kita lihat yang pertama adalah dalam berliturgi. Nah, bagaimana dalam pembuatan tanda salib, ya, tanda salib, mengambil air suci sebelum masuk gereja, berlutut saat berdoa atau sebelum masuk di bangku, ya, seperti gambar ini ya, kalau tanda salib ini ya. Kemudian sikap tubuh yang baik saat mengikuti perayaan Ekaristi, bagaimana berdiri, berlutut, menundukkan kepala, menepuk dada, melipat tangan di dada saat berdoa. Itulah merupakan tradisi dalam gereja Katolik. Berikutnya yang kedua adalah sakramen-sakramen. Ya, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, krisma, kemudian sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Itulah tradisi-tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Bagaimana kita juga harus melestarikan itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, refleksi pembelajaran kita pada hari ini adalah, apakah aku menghina atau mengejek tradisi orang lain?
Yang kedua, sudahkah aku melestarikan tradisiku sendiri? Nah, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas KD 4.7 atau tentang keterampilan ini ya. Silakan nanti anak-anak buatlah clipping foto tentang tradisi masyarakat yang menyatakan karya keselamatan Allah. Tunjukkan hal manakah yang menyatakan karya keselamatan Allah. Silakan nanti anak-anak dikerjakan di kertas manila atau karton dengan ukuran kertas F4. Nah, itu tugasnya. Silakan nanti dibuat dengan baik, dengan bagus, dan tentunya dengan penuh semangat. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas penerangan-Mu. Kami dapat memahami arti tradisi yang berkembang dalam masyarakat kami. Bantulah kami agar dapat menghargai sekaligus kritis terhadap berbagai tradisi yang berkembang, sehingga apapun yang kami lakukan bersama dapat membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.